Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati melayani Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 6 September tahun 2022 berjudul Layanilah Tuhan dengan rela hati. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini, hal-hal yang membuat jiwa tersandung harus dikorbankan. Melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Berserah kepada kehendak Allah tampaknya bagi kita sering merupakan izin untuk mengalami kehidupan ini dengan kaki buntung atau timpang. Tetapi Kristus mengatakan, lebih baik diri buntung, luka, dan timpang jika dengan demikian engkau bisa masuk ke dalam kehidupan. Sehingga apa yang engkau lihat sebagai bencana adalah pintu kepada keuntungan yang paling tinggi. Hanya melalui penyerahan, kehendak kita kepada Allah baginya mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita. Hanya oleh menerima kehidupannya melalui penyerahan diri, kata Yesus, dosa-dosa tersembunyi yang telah aku tunjukkan ini dapat dikalahkan. Jika engkau bergantung kepada diri, tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian. Bagi dosa, dimanapun ditemukan, Allah adalah api yang menghanguskan. Jika engkau memilih dosa dan tidak mau berpisah dari dosa itu, kehadiran Allah yang menghanguskan dosa harus menghanguskan engkau. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 71 dan 72. Engkau perlu minum setiap hari dari sumber kebenaran, agar engkau dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi engkau harus ingat bahwa keinginanmu adalah sumber dari semua tindakanmu. Tidak ada hal seperti mengikuti Kristus kecuali engkau memutuskan untuk menaati Tuhan. Bukan perasaanmu yang membuat engkau menjadi anak Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan yang berguna ada di hadapanmu jika keinginanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikutip dari buku Testimonies Jilid 5, halaman 515. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul Serve God with a Willing Mind, yang artinya melayani Allah dengan kerelaan pikiran. Namun dalam bahasa Indonesia menjadi layani Allah dengan rela hati. Sebab memang hati dan pikiran berhubungan.
Hal ini dapat kita lihat melalui ayat inti renungan hari ini, khususnya dalam bahasa Inggris. Kita baca dalam versi King James, dikatakan di sana, "Serve him with a perfect heart and with a willing mind." Yang artinya, layanilah dia dengan hati yang sempurna dan pikiran yang rela. Sebab memang hati dan pikiran berhubungan. Lalu, bagaimana hubungannya dengan kehendak atau kemauan? Roh Nubuat menolong kita dalam material tahun 1888, halaman 823 paragraf 2, berbunyi, "Kehendak harus diselaraskan sepenuhnya dengan kehendak Allah. Ketika ini dilakukan, tidak ada sinar terang yang menyinari ke dalam hati dan ruang pikiran yang akan dilawan." Kehendak itu menentukan apa yang masuk ke dalam hati dan ke dalam pikiran kita. Karenanya, jika kita mau hati yang sempurna dan pikiran yang rela, maka pertama-tama yang harus kita serahkan adalah kehendak kita. Mengapa demikian? Sebab kehendak itu berasal dari hati dan pikiran kita. Jadi, dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah, maka itu sama dengan menyerahkan hati dan pikiran kita. Sebab kehendak itu berasal dari hati dan pikiran kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena khotbah di atas bukit halaman 72 paragraf 1 menjelaskan, Allah adalah mata air kehidupan, dan kita dapat memperoleh kehidupan hanya apabila kita berhubungan dengan Dia. Terpisah dari Allah untuk sementara waktu kita bisa hidup, tetapi kita tidak memiliki kehidupan. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah. Maka itu artinya kita tidak punya kehidupan. Itu sebabnya kita harus berhubungan kembali dengan Allah, agar kita memperoleh kehidupan. Bagaimana caranya? Renungan hari ini menjawab. Bersama Allah di waktu fajar halaman 272 paragraf 2 berkata, "Hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah, baginya mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita." Perhatikan, hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah, baru kita boleh menerima kehidupan yang dari Allah itu. Dan bila mana kehendak kita diserahkan kepada Allah, maka hal itu sama dengan menyerahkan hati dan pikiran kita. Karena kehendak itu berasal dari hati dan pikiran dan untuk hati dan pikiran kita. Itu sebabnya renungan hari ini melanjutkan dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 272 paragraf 2. "Jika engkau bergantung kepada diri, tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian." Jadi, oleh kehendak kita serahkan diri kita kepada Allah dan terima kehidupan. Dan oleh kehendak kita juga, kita bergantung kepada diri kita, dan itu sama dengan kematian. Karenanya, kehendak kita berperan besar dalam keselamatan kita. Apakah kita rela menyerahkan kehendak kita kepada Allah sepenuhnya, atau kita tidak rela dan tetap bergantung kepada diri sendiri? Inilah peperangan yang terjadi dalam diri kita, peperangan yang terbesar. Sampai-sampai renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar, halaman 272 paragraf pertama. Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Makna kemauan dalam kutipan ini adalah sama dengan kehendak, sebab dalam bahasa Inggris Roh Nubuat berkata, "the surrender of the will", yang artinya penyerahan kehendak. Nah, penyerahan kehendak kita itu layaknya kita harus mencongkel mata dan memotong tangan kita. Kenapa demikian? Karena lebih baik buta dan timpang, namun menerima kehidupan yang kekal, daripada terlihat normal, tapi sebenarnya binasa. Artinya, penyerahan kehendak itu adalah suatu pergumulan besar dalam hidup kita. Suatu peperangan yang besar, harus ada yang dikorbankan. Sebab kita manusia berdosa cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi, jika kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah, dan sepertinya terlihat sebagai bencana, kenapa? Sebab banyak kesenangan diri dan hal-hal yang dalam diri kita
yang harus kita tinggalkan dan lepaskan. Namun itulah yang terbaik, sebab meskipun terlihat seperti bencana karena banyak yang harus kita lepaskan dan tinggalkan, dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah, kita menerima kehidupan yang dari Allah. Nah, sekarang, bagaimana caranya menyerahkan kehendak kita kepada Allah? Dan mengapa dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah adalah kehidupan? Kita baca Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Menyatakan, bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Inilah caranya menyerahkan kehendak kita kepada Allah, yaitu dengan menyerahkan diri kita kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka itu sama dengan hati kita dipersatukan dengan hati Kristus, kehendak kita dibenamkan dalam kehendak Kristus, serta pikiran kita menjadi satu dengan pikiran Kristus. Dengan sendirinya, kita menghidupkan kehidupan Kristus. Sebab bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab baik hati, pikiran, dan kehendak semuanya diserahkan kepada Kristus. Dan jika hal ini sudah terjadi, maka itulah yang disebut menerima pakaian kebenaran Kristus yang adalah karakternya, dan dengan menerima pakaian kebenaran itu sama dengan menerima kehidupan yang kekal. Inilah pentingnya menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepada Allah, yaitu melalui anaknya. Bila kebenaran ini menjadi bagian kita, maka kita dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati melayani Allah yang adalah Bapa kita yang di sorga. Sebab kita sadar bahwa kehendak kita bukanlah sumber kehidupan, tetapi kehendak Allah lah yang adalah sumber kehidupan. Kita harus meminum air hidup setiap hari, dan itu hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, sebab dialah air hidup itu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar seperti Salomo kita mengenal Allah yang kita sembah, dan dengan mengenal Allah yang benar, kita dengan tulus ikhlas serta rela hati beribadah dan melayani Dia, sebab oleh kerelaan hati dan pikiran kita, kehendak kita diserahkan kepada Bapa, dan melalui anaknya, Bapa karuniakan kehidupan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada hari ini, di mana kami untuk dapat berbakti dan melayani Allah dengan rela hati, penting bagi masing-masing kami untuk menyerahkan kehendak kami. Sebab oleh kehendak, kami menerima dalam hati kami dan dalam pikiran kami terang daripada-Mu, ya Allah, dan oleh kehendak kami juga kami dapat menolaknya. Karenanya penting bagi kami untuk menyerahkan kehendak kami kepada kehendak-Mu. Dan bila mana kami menyerahkan kehendak, itu pun sama dengan menyerahkan hati dan pikiran, sebab kehendak berasal daripada hati dan pikiran kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, dan kuasai hati dan pikiran kami, agar kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu, dan bila mana kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu, itu sama dengan penyerahan kehendak kami kepada Allah. Dan dengan menyerahkan kehendak kami kepada Allah, itu memberikan kehidupan kepada kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.